Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Etika Pemerintahan, yaitu Bapak Baskoro Wicaksono, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmatnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan walaupun di masa pandemi. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya Nadia Restiana yang ditunjuk oleh kelompok 3 sebagai moderator untuk membimbing acara diskusi pada pagi hari ini. Langsung saja, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Harnisa Fitri Harahap. Kepada Harnisa Fitri Harahap, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga desa sejak munculnya pandemi COVID-19. Pelayanan publik adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan layanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Inovasi adalah kunci jawaban dari persoalan pelayanan publik. Pemerintah harus bisa terus melakukan inovasi dalam pemberian layanan publik. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, yang sedikit atau banyak memberikan dampak kepada seluruh pihak. Hal ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar tetap bisa survive dengan segala kondisi. Pandemi COVID-19 memaksa setiap orang beralih dari tatanan dan kebiasaan konvensional menjadi serba digital. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Rio Armansyah. Baik, terima kasih kepada Harnisa. Selanjutnya yaitu tentang program jaringan pengaman sosial. Adapun dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah pusat membuat berbagai instrumen bantuan sosial kepada masyarakat yang tergabung dalam program jaringan pengaman sosial. Program tersebut terdiri atas 8 jenis program bantuan, yaitu yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua, program sembako di Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Yang ketiga, program bantuan tunai non-Jabodetabek. Yang keempat, program subsidi gaji. Yang kelima, program kartu prakerja. Yang keenam, program bantuan tunai dana desa. Yang ketujuh, bantuan produktif UMKM. Dan yang ke-8 yaitu diskon listrik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yola Gusmarinda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rio Armansyah. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional secara tertuang dalam Kepres nomor 12 tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, hingga hampir menyebabkan resesi dalam perekonomian global. Maka tidak heran jika implikasi terhadap perekonomian juga termasuk kepada negara Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia merambat ke sejumlah bidang, tidak terkecuali perekonomian. Pada kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat dan mengalami kontraksi hingga minus 5,32% secara tahunan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Abdul Aziz Sauki. Kepada Sauki dipersilahkan. Terima kasih Yola. Kebijakan sosial merujuk kepada upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program lain. Tentunya, masyarakat menuntut penerimaan sebuah bentuk layanan bantuan tertentu dari pemerintah. Mengingat bahwa di perekonomian, pemerintah memiliki 3 fungsi inti, yaitu yang pertama fungsi alokasi, di mana pemerintah harus mampu mengarahkannya. Yang kedua, fungsi distribusi, di mana pemerintah harus mampu menyalurkannya dengan baik. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi, di mana pemerintah harus mampu menyeimbangkan agar tetap stabil. Selanjutnya, akan
dilanjutkan oleh Abdi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Shoki. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu para kepala negara dan pemerintahan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah memperlakukan pembatasan mulai dari tingkat moderat seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga lockdown dengan maksud menyelamatkan warga dari COVID-19. Akan tetapi telah menyebabkan jutaan orang menderita karena kehilangan pekerjaan. Bahkan ada sebagai sampai mati kelaparan karena tidak memiliki akses menerima bantuan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yano. Kepada Yano, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Abdi. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, para pengambil kebijakan kerap berhadapan dengan keputusan dilematis. Contohnya kebijakan pemberlakuan PSBB. Di satu sisi, kebijakan itu bertujuan menghentikan penyebaran virus corona agar masyarakat tidak terlantar. Namun, di lain pihak, hal ini dapat melumpuhkan roda perekonomian sehingga dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Kalau PSBB tidak diberlakukan dan roda perekonomian berlangsung normal, angka penularan virus corona diperkirakan akan meningkat tajam. Korban meninggal pun tentu akan semakin bertambah. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3. Mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.